Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membagikan video Erick Thohir blak-blakan, bongkar semuanya di sini. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Hasil pertemuan antara Erick Thohir dan Shin Tae-yong usai Shin Tae-yong dipecat PSSI beberapa waktu yang lalu bisa bikin fans Garuda lega dan bahagia dengarnya. Era keemasan Timnas Indonesia akan segera datang menyusul langkah cerdas yang dilakukan Erick Thohir ini. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Setelah resmi diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dilaporkan mengajukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Banyak yang menduga bahwa pertemuan tersebut disebut-sebut untuk mendiskusikan peluang Shin Tae-yong mengisi posisi Direktur Teknik Dirtek di Timnas Indonesia. Apabila benar, dalam pernyataan singkat yang diberikan kepada media, Shin Tae-yong pasti akan mengungkapkan bahwa meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala, kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia tetap besar. Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus membantu mengembangkan talenta muda di tanah air. Apalagi banyak fans Timnas Indonesia yang sangat kecewa saat Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI karena Shin Tae-yong adalah sosok yang mencintai negara Indonesia. Saya melihat potensi besar di sepak bola Indonesia, terutama di kalangan pemain muda. Saya ingin tetap berkontribusi, mungkin dengan cara yang berbeda. Jika diberikan kesempatan sebagai direktur teknik, saya siap membantu membangun sistem yang lebih kuat dan berkelanjutan. Saya ingin sepak bola Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Begitulah kira-kira kata Shin Tae-yong. Dukungan dari publik dan pemain keinginan Shin Tae-yong untuk tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia pasti akan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemain dan penggemar. Beberapa pemain timnas menyebut Shin Tae-yong sebagai sosok yang berhasil meningkatkan profesionalisme dalam tim, meskipun hasil akhir di beberapa turnamen belum sesuai harapan. Akan tetapi tetap coach Shin Tae-yong banyak dibenci oleh pandit sampah abal-abal semacam Bung Tawel dan kawan-kawannya. Coach Shin telah memberi kami banyak pelajaran berharga, terutama soal disiplin dan mentalitas bertanding. Jika dia menjadi dirtek, saya yakin dia bisa membantu sepak bola Indonesia naik level karena akan berkolaborasi dengan Patrick Kluivert yang baru saja diangkat menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Bayangkan betapa mengerikannya saat mereka berdua bahu-membahu membawa Timnas Indonesia menuju kejayaan sehingga menjadi negara sepak bola yang ditakuti dunia. Kata salah satu pemain senior Timnas Indonesia yang enggan disebutkan namanya, respons PSSI. Hingga saat ini, PSSI belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan pertemuan tersebut. Namun, sumber internal PSSI menyebutkan bahwa Erick Thohir terbuka untuk berdiskusi dengan Shin Tae-yong, mengingat kontribusi besar yang telah diberikan pelatih asal Korea Selatan itu selama 3 tahun terakhir. Pak Erick selalu menghormati jasa orang-orang yang telah berkontribusi untuk sepak bola Indonesia. Apakah Shin Tae-yong akan diberi posisi baru, itu masih dalam pembahasan, ungkap sumber tersebut. Pencopotan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Meski beberapa pihak menganggap keputusan ini tepat demi perubahan, banyak juga yang menyayangkan langkah tersebut, mengingat Shin Tae-yong berhasil membawa Indonesia melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan saat ini masih berpeluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 serta menjadi pelatih yang bisa mengembangkan pemain-pemain muda potensial. Apakah Shin Tae-yong akan kembali ke Timnas Indonesia sebagai direktur teknik? Publik masih menunggu keputusan PSSI terkait masa depan salah satu pelatih yang paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bagaimana guys menurut kalian?
Apakah kalian setuju apabila Shin Tae-yong kembali dipanggil PSSI untuk dijadikan direktur teknik untuk membantu Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia? Semakin lama semakin kesal, usai dituduh takut dengan mafia bola dan EXO PSSI, saat pemecatan Shin Tae-yong, kini Erick Thohir blak-blakan jujur alasan mengapa Shin Tae-yong dipecat. Akhirnya publik jadi mengerti dan auto dukung sepenuhnya langkah apapun yang akan dilakukan Erick Thohir. Kisah Erick Thohir menarik diulas. Ketua Umum PSSI ini bantah pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia karena tekanan mafia bola dan ex-co PSSI. Ya, PSSI resmi menyudahi kerjasamanya dengan Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari 2025. Padahal kontrak pelatih asal Korea Selatan itu sejatinya baru akan berakhir pada 2027. 1. Muncul spekulasi. Muncul spekulasi kalau pemecatan Shin Tae-yong karena Erick ditekan oleh beberapa pihak seperti mafia bola dan para anggota ex-co PSSI. Tapi dia memastikan bahwa spekulasi tersebut tidak benar adanya. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing, itu tekanannya jauh lebih berat, tegas Erick di Menara Dana Reksa, Senin 6 Januari 2025. Menurutnya, tekanan untuk memberantas match fixing di Liga 1 dan Liga 2 jauh lebih berat tekanannya. Erick pun menekankan kalau saat ini PSSI bersama PT Liga Indonesia baru LIB terus membenahi dua kompetisi anyar tanah air tersebut. Saya rasa sekarang Liga 1 berjalan baik, yang alarmnya bunyi masih di Liga 2. Yang kita perbaiki di Liga 1 itu dengan adanya VAR, pelatih yang bisa dipercaya. Liga 2 akan menyusul terangnya. Erick menekankan bahwa dirinya bukan sosok yang bisa ditekan oleh pihak manapun. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengungkapkan kalau pemecatan Shin Tae-yong adalah demi kebaikan timnas Indonesia. Jadi saya rasa saya bukan tipe pimpinan yang BSIA ditekan-tekan. Saya yakin apa yang kita lakukan semua untuk kebaikan. Intinya kita harus kerja keras, tidak bisa cuma terima keadaan dan mengharapkan hasilnya bagus, terang dia.